Pernahkah Anda merasa sulit hidup rukun dengan orang terdekat seperti pasangan, anak, atau rekan kerja? Padahal Anda ingin sekali hubungan itu harmonis dan baik-baik saja. Jika ya, Anda tidak sendirian. Karena Paulus khusus menulis untuk jemaat di Kolose. Menghadapi situasi seperti ini, bagaimana hidup bersama orang lain dengan cara yang mencerminkan kasih Kristus. Kabar baiknya, prinsip Tuhan untuk hubungan bukan aturan kaku, tetapi panduan penuh kasih yang memulihkan. Bersama saya, Pendeta Tommy Wala, kita akan melihat ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Hidup Bersama Satu Sama Lain yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 10 menit. Apa yang lebih penting dalam pernikahan? Siapakah yang berkuasa? Atau bagaimana saling menguatkan? Di dalam pelajaran hari Minggu dengan judul Suami dan Istri, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Kolose 3 ayat 18 dan 19 akan menjawabnya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di dalam ayat ini, Paulus memberi nasihat seimbang. Istri diajak tunduk bukan karena inferior, tetapi sebagaimana sepatutnya di dalam Tuhan. Artinya, kesetiaan utama tetap pada Kristus bukan pada manusia. Suami diajak mengasihi dan tidak berlaku kasar. Ini bukan kasih perasaan, tetapi kasih yang berkorban seperti Kristus mengasihi jemaat. Pernikahan Kristen bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang tim yang saling melengkapi. Hubungan suami istri yang sehat bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang kasih yang saling menghormati. Saat istri menghormati suami dan suami mengasihi istri dengan rela berkorban, pernikahan menjadi cermin kasih Kristus bagi dunia. Mari kita praktekkan. Untuk para suami misalnya, tanyakan pada istri, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk membuatmu merasa dikasihi? Sementara untuk para istri, ucapkan satu hal yang Anda hargai dari suamimu hari ini. Pelajaran hari Senin tentang orang tua dan anak-anak, kita akan belajar bagaimana mendidik anak dengan kasih dan bukan dengan kemarahan. Karena pertanyaan yang muncul biasanya, apa sih yang lebih diingat anak? Aturan yang ketat atau kasih yang konsisten? Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 20 dan 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dari ayat ini, Paulus memberi perintah dua arah. Anak diajak taat, orang tua diajak tidak menyakiti hati. Jangan sakiti hati anak itu artinya hindari kata-kata kasar, perbandingan yang merendahkan, atau disiplin yang membuat anak merasa tidak berharga. Anak yang dididik dengan kasih dan teladan akan tumbuh dengan iman yang kuat. Sebaliknya, anak yang terus dipatahkan hati bisa kehilangan semangat dan menjauh dari Tuhan. Mendidik anak bukan tentang mengontrol, tetapi tentang membimbing dengan kasih. Ketaatan anak lahir bukan dari takut, tetapi dari rasa aman dan dihargai. Orang tua yang bijak tahu hubungan yang sehat lebih penting daripada kemenangan dalam perdebatan. Untuk para orang tua, sebelum menegur anak, tanyakan dulu kepada diri sendiri. Apakah kata-kata ini membangun atau merusak? Kepada anak, ucapkan terima kasih pada orang tua untuk satu hal yang mereka lakukan untuk Anda. Sejauh ini kita sudah mempelajari bagaimana kasih membentuk keluarga. Bagaimana dengan hubungan di tempat kerja. Kita akan pelajari itu pada pelajaran hari Selasa yang berjudul hubungan kerja. Kita akan mempelajari bagaimana bersikap adil dan hormat, baik sebagai atasan maupun bawahan. Dan untuk itu kita akan baca Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Paulus menulis ayat ini saat perbudakan masih ada di zaman itu. Ia tidak membenarkan sistem itu, tetapi memberi prinsip abadi, bekerja seperti untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Ini mengubah segalanya. Saat kita bekerja seperti untuk Tuhan, kita tidak lagi bekerja asal-asalan. Kita tidak curang, kita tidak akan mengeluh. Kita bekerja dengan integritas karena kita tahu Tuhan melihat dan Dialah yang sesungguhnya memberi upah yang sejati kepada kita. Pekerjaan bukan sekedar cari nafkah, tetapi bagaimana kita memiliki kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Baik sebagai atasan maupun bawahan, prinsipnya sama. Perlakukan orang lain dengan adil, kerja dengan sungguh-sungguh, dan ingat, Tuhan adalah bos terbesar kita. Ini membebaskan kita dari rasa takut pada manusia dan memberi makna pada kerja sehari-hari. Praktekkan hal ini, hai para atasan. Tanyakan pada bawahan, apa yang bisa aku lakukan untuk mendukung pekerjaanmu supaya berhasil. Sementara para bawahan bisa lakukan ini. Kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya meski tidak ada yang mengawasi. Selanjutnya akan timbul pertanyaan, jika kerja kita untuk Tuhan, bagaimana dengan komunikasi kita? Pelajaran hari Rabu dengan judul berdoa untuk satu sama lain. Ayat yang kita akan bacakan adalah yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pertanyaannya adalah, apa yang lebih sering keluar dari mulut kita? Keluhan atau kata-kata membangun? Menurut ayat ini, Paulus memberi dua perintah penting. Yang pertama, berdoa dengan tekun dan syukur. Dan yang kedua adalah berbicara dengan hikmat dan kasih. Doa dengan syukur itu dapat mengubah hati. Kita tidak lagi fokus pada masalah, tetapi pada kebaikan Allah. Kata-kata penuh kasih, jangan hambar itu artinya berbicara yang menghibur, tepat, membangun, dan membuka pintu untuk berbagi iman. Doa dan perkataan adalah dua sayap yang membawa kesaksian kita. Saat kita berdoa dengan syukur, hati kita lembut. Saat kita bicara dengan kasih, orang lain tertarik. Kombinasi ini tidak memaksa, tetapi menarik. Seperti garam yang memberi rasa dan bukan membanjiri. Sebelum kita berbicara, bertanya dalam hati, apakah kata-kata saya ini penuh kasih? Apakah ini membuka atau menutup pintu bagi Injil? Karena di dalam pelajaran hari Kamis dengan judul Hidup dengan Penuh Hikmat, kita akan belajar ketika hidup menjadi pesan, maka ketika orang melihat hidup Anda, apa yang mereka baca tentang Yesus? Karena harus kita ketahui, sering orang tidak membaca Alkitab, tapi mereka membaca cara kita bicara dan bertindak. Kita bisa baca itu dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam ayat ini, Paulus memberi dua prinsip praktis. Berjalan dengan hikmat di depan orang luar. Perilaku kita mempengaruhi cara orang memandang Tuhan. Jika kita mengaku Kristen tapi hidup tidak konsisten, nama Tuhan bisa dihujat. Tapi saat orang melihat kasih, kesabaran, dan integritas dalam hidup kita, mereka melihat jejak Kristus. Kemudian yang kedua, bicara penuh kasih harus berbumbu. Jangan hambar. Artinya kata-kata kita harus menarik dan membangun. Bukan sekedar sopan, tetapi membawa suasana surga. Menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, dan membuka pintu untuk berbagi harapan. Ingat, Anda tidak perlu berkhotbah. Kadang senyuman tulus, ucapan terima kasih, atau kesedihan mendengar, itu sudah menjadi khotbah yang didengar dunia. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tapi mereka pasti membaca hidup Anda. Jadikan setiap kata dan langkah sebagai surat kasih dari Tuhan bagi mereka yang belum mengenalnya. Kita sudah belajar tentang hubungan dengan keluarga, kerja, dan komunikasi. Sekarang mari kita simpulkan.
bagaimana semua ini saling terhubung dalam satu prinsip yang besar. Dari Minggu sampai hari pelajaran Kamis, benang merahnya satu. Kasih Kristus mengubah cara kita hidup bersama. Dalam pernikahan, kasih yang saling menghormati. Dalam keluarga, didikan yang tidak mematahkan hati. Di tempat kerja, integritas seperti untuk Tuhan. Dalam komunikasi, doa yang tekun dan kata-kata yang penuh kasih. Ini bukan daftar aturan, tetapi aliran kasih dari Kristus melalui kita kepada orang lain. Saat kita hidup demikian, rumah, gereja, dan masyarakat menjadi surga kecil yang mencerminkan hati Bapa. Hidup bersama sesama bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang membiarkan kasih Kristus mengalir melalui kita. Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya, dan Tuhan memberkati bila mana kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari.